Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hirs Bunarif dari Forum News Network. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Siapa calon presiden bahkan calon wakil presiden yang akan diusung oleh Presiden Jokowi pada Pilpres 2024 itu tanda-tandanya sudah semakin jelas. Dan kelihatannya harapan PDIP dan Ganjar Pranowo bahwa Pak Jokowi itu masih akan mendukung Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 itu makin menipis saja. Dan Pak Jokowi itu dalam beberapa waktu belakangan ini malah kelihatannya makin mesra dengan Pak Prabowo. Bukan hanya dengan Pak Prabowo, tapi juga makin mesra dengan Menteri Negara BUMN Erick Thohir. Coba Anda perhatikan ya, setidak-tidaknya ada dua sinyal bahwa Pak Jokowi itu akan meninggalkan PDIP. Maksud saya dengan begitu juga berarti meninggalkan Ganjar Pranowo. Pertama, ini sinyal yang disampaikan oleh putra Pak Jokowi, Gibran Rakabuming. Gibran ini kan selama akhir pekan kemarin itu mendampingi Ganjar Pranowo itu belusukan di Bogor, ya salah satunya di Pasar Citerep Bogor itu yang kemarin ramai ya, ketika disebutkan bahwa Ganjar Pranowo itu kaget karena harga ayam di Pasar Citerep itu sudah tembus 40.000. Nah, di mana di situ kelihatan sekali bahwa Gibran itu ngintil Pak Ganjar Pranowo itu, dan oleh PDIP, oleh politisi PDIP, bahkan oleh Ganjar Pranowo disebutkan bahwa itu tidak bisa diartikan lain ya bahwa Pak Jokowi itu mendukung Ganjar Pranowo. Tidak ada tafsir lain. Itu begitulah kira-kira yang disampaikan oleh koordinator relawan PDIP Adiana Napitupulu, kata dia gitu. Karena kehadiran itu kan ini bukan wacana lagi, kata Adiana Napitupulu. Jadi bukan wacana-wacana dukungan, tapi sudah terbukti, sudah nampak secara fisik hadirnya Gibran. Jadi ya itu dipastikan bahwa Pak Jokowi itu akan mendukung Ganjar Pranowo. Jadi bahkan nanti kata Adiana Pitupulu itu soal waktu saja, Pak Jokowi juga pasti akan turun berkampanye bersama dengan Ganjar Pranowo. Nanti kalau aturannya sudah memungkinkan, Pak Jokowi akan turun bersama Ganjar Pranowo. Ganjar juga menyatakan begitu ya. Ini nggak perlu ada tafsir lain, karena dengan begitu ya Pak Jokowi pasti akan mendukung dia gitu. Benarkah seperti itu? Nah, ini yang sangat telak itu adalah pernyataan dari Gibran sendiri. Dia menyatakan bahwa dia itu hadir di sana itu sebagai kader PDIP. Sebagai kader PDIP, dia diperintahkan untuk menjadi jurkam dan kemudian mendampingi Ganjar Pranowo, ya dia siap lakukan perintah itu. Tetapi dia menegaskan bahwa dia itu hadir di sana bukan mewakili bapaknya, mewakili Pak Jokowi. Nah, dengan cara ya begitu kan artinya ini Gibran itu langsung mementahkan klaim dari Ganjar Pranowo maupun juga klaim dari Adian Napitupulu. Ya, dia semata-mata sebagai pribadi lah. Kira-kira begitu, saya datang sebagai pribadi karena dia adalah kader PDIP. Jadi tidak bisa ditafsirkan bahwa dia mendukung Pak Ganjar Pranowo. Itu satu fakta yang disampaikan oleh Gibran. Gibran ternyata kemudian hari Ahad kemarin itu dia diketahui ternyata melakukan pertemuan dengan Pak Prabowo Subianto di Solo, gitu ya. Pak Prabowo kan sedang hadir di Solo untuk menghadiri hari lahir dari PKB, dan Gibran juga mengaku bahwa dia lakukan sarapan bersama, bahkan dia akan menjemput dan juga mengantar Pak Prabowo itu ke bandara. Itu sinyal dari Gibran. Bagaimana sinyalnya dari Pak Jokowi? Pak Jokowi itu dalam beberapa waktu belakangan ini, dalam beberapa hari terakhir ini itu sangat intens ya melakukan pertemuan-pertemuan dengan Pak Prabowo plus dengan Pak Erick Thohir. Nah, ini menurut saya penting untuk disebutkan bersama Pak Erick Thohir. Yang pertama, waktu itu kan ada foto-foto ketika mereka bertiga, ini Pak Jokowi, Erick Thohir, Pak Prabowo itu sedang makan siang ini di Istana Bogor. Tapi pada waktu itu kata Pak Jokowi itu kaitannya dengan itu tidak ada kaitannya juga dengan Pilpres, itu mereka membicarakan soal industri pertahanan yang ditangani oleh BUMN. Nah, yang sinyal yang kedua yang juga sangat kuat itu Pak Jokowi itu mengajak Pak Prabowo dan Pak Erick Thohir
berkunjung ke Pindad, melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur, terus kemudian berkunjung ke Pindad itu di Malang ya, di Malang Jawa Timur. Dan foto-fotonya itu beredar di media ketika Pak Prabowo itu jadi sopir mengendarai mobil Maung produksi Pindad, dan kemudian di sebelah kirinya ada Pak Erick Thohir, dan di belakangnya ada Ibu Iriana dan Pak Jokowi. Ini dari sisi komunikasi politik tidak bisa ditafsirkan lain bahwa ya ini yang merupakan simbol bahwa Pak Jokowi sudah memberikan restu kepada Pak Prabowo plus Erick Thohir. Nah, ini ya, plus Erick Thohir untuk menjadi calon wakil presiden dari Pak Prabowo pada Pilpres 2024. Ini Pak Jokowi tahu bahwa pasti kehadiran mereka ini dipindah, apalagi kemudian sampai Pak Prabowo menjadi sopir itu akan ditafsirkan dan mengundang pertanyaan publik, khususnya dari wartawan. Dan kemudian dia menjelaskan bahwa nggak ada kaitannya itu dengan Pilpres 2024. Ini kan Pak Erick Thohir itu Menteri Negara BUMN, dan Pindad itu adalah salah satu BUMN di industri persenjataan gitu, dan karena itu berkaitan dengan industri persenjataan, jadi Pak Prabowo Subianto lah yang diajak karena dia sebagai Menteri Pertahanan. Jadi ya jangan dikait-kaitkan, gitulah kira-kira dengan Pilpres 2024. Kami bertiga dengan Pak Menhan, Pak Prabowo, dengan Pak Menteri BUMN, Pak Erick Thohir ingin mengunjungi Pindad karena permintaan dari pasar ekspor untuk produk-produk Pindad ini meningkat sangat tajam. Jadi kami akan rapat nanti di Pindad dengan Dirut, dengan komisaris utama semuanya, ingin memutuskan ke arah mana Pindad ini akan dibawa. Karena memang ada sebuah demand, permintaan yang sangat besar sekali dari luar untuk ekspor. Ya. Hah? Ini kita mau ke Pindad, ke Kabupaten Malang ini mau ke Pindad. Pindad itu berada di bawah Pak Menteri BUMN Erick Thohir dan di bawah Pak Menteri Pertahanan Pak Prabowo. Ya, nggak ada hubungannya dengan yang ditanyakan. Nah, dari itu saya kira dari sini sinyalnya itu semakin menguat bahwa ya bukan hanya Prabowo tapi ini pasangannya dengan Erick Thohir. Mengapa saya menyebut bahwa peluang Erick Thohir yang itu sekarang yang menguat? Setidaknya ada dua sinyal juga. Itu kan kita tahu selama ini yang mengincar posisi wakil presiden, calon wakil presiden dari Pak Prabowo itu ada tiga figur, tiga kandidat. Satu adalah, atau yang pertama itu adalah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Yang kedua itu Caimin, tentu ini kandidat paling awal. Dan yang ketiga adalah Erick Thohir. Erlangga Hartarto disodorkan oleh Golkar, Caimin itu disodorkan oleh PKB, dan sementara Erick Thohir itu disodorkan oleh Partai Amanat Nasional. Ini sebenarnya tiga-tiganya kan nanti diharapkan menjadi koalisi besar yang akan mengusung Prabowo Subianto. Nah, kalau kita lihat perkembangan yang terbaru saat ini, peluang Erlangga Hartarto ini kelihatannya untuk menjadi calon wakil presiden tertutup ya, karena ini sedang rame-rame ada kudeta, rencana kudeta terhadap Erlangga di Partai Golkar. Dan nggak main-main, itu yang turun langsung, yang menyatakan siap menjadi Ketua Umum Partai Golkar adalah Menko Marinvest Luhut Panjaitan. Ini tangan kanannya dari Pak Jokowi. Ini biasanya kalau setiap ada persoalan itu yang langsung turun tangan adalah Pak Luhut. Nah, kalau sekarang Pak Luhut itu turun tangan langsung dan menyatakan bersedia menjadi Ketua Umum Partai Golkar, ya itu berarti ini ada yang serius, atau setidaknya dari sisi Pak Jokowi dia mau misi untuk mengambil alih Golkar itu harus tuntas, harus akomplis gitu ya misinya. Jadi ya itu yang diutus adalah Pak Luhut. Nah, ditambah lagi kemudian ada pernyataan juga dari Bahlil, ini Menteri Investasi dan Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, yang menyatakan bahwa dia siap juga menjadi ketua umum. Tapi saya kira Bahlil jangan terlalu dianggap serius, tapi yang paling serius pasti Pak Luhut. Tetapi kehadiran Bahlil ini menunjukkan bahwa ya ini istana yang bergerak. Itu nggak mungkin kalau Bahlil juga menyatakan seperti itu tanpa dukungan dari istana.
Itu jadi dari sini saja kan peluangnya Pak Erlangga Hartarto itu semakin sudah tertutup. Nah, peluang Pak Erlangga Hartarto itu semakin tertutup karena dia kan kemudian sedang diperiksa oleh Kejaksaan Agung berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi ekspor minyak goreng. Jangan lupa ekspor minyak goreng ini kasus yang sudah lama terjadi pada tahun 2022 dan sudah ada 5 orang yang menjadi yang dipidana dalam kasus ini. Salah satunya adalah Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, dan kemudian ada 4 orang swasta, 3 dari perusahaan minyak goreng. Satu lagi adalah Lin Chin Wei. Lin Chin Wei itu pada waktu itu menjadi konsultan dari Menko Perekonomian. Jadi dia adalah konsultannya dari Pak Erlangga Hartarto. Jadi dari sini saja kita sudah bisa menyimpulkan yang kelihatannya tertutup peluang Erlangga Hartarto untuk menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Bagaimana dengan Muhaimin Iskandar? Muhaimin Iskandar ini kan sebenarnya memang sudah lama lah sebenarnya dia tahu peluang dia untuk menjadi calon wakil presiden Pak Prabowo itu berat. Waktu rame-rame itu saja, waktu belum rame-rame maksud saya, waktu belum rame-rame ada partai lain ingin bergabung dengan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Ini kan dua partai ini, Kebangkitan Bangsa dan Gerindra itu kan membentuk koalisi, namanya tadi Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Itu saja nama Muhaimin itu tidak segera diumumkan oleh Prabowo Subianto sebagai calon wakil presidennya. Bahkan sudah didesak oleh Istimewa Ulama PKB yang memberi deadline pada waktu itu sebelum Ramadan. Pada waktu itu nama itu harus diumumkan. Tapi kan tidak segera diumumkan, dan kita juga mendengar pernyataan dari adik Pak Prabowo, Hasim Joyo Hadikusumo, nyatakan kalau Caimin yang akan diusung akan digandeng oleh Pak Prabowo, yaitu sudah diumumkan tahun lalu gitu. Hanya saja belakangan ini kan ketika dinamikanya makin menarik, ketika hadirnya Erik, hadirnya Erlangga dan sebagainya, Pak Prabowo kemarin ketika Caimin pulang haji, dia sempat menemui Pak Caimin di rumahnya yang dalam bahasa Pak Prabowo sowan gitu ketika Caimin pulang haji, dan pada waktu itu disepakati bahwa untuk urusan cawapres itu diserahkan sepenuhnya kepada Caimin. Tapi bukan berarti bahwa cawapres diserahkan pada Caimin, tapi urusan siapa yang akan jadi cawapres itu disampaikan oleh Caimin. Itu pada waktu itu seperti yang dikatakan oleh Pak Prabowo. Dan kemarin ketika menyampaikan dalam peringatan hari lahirnya PKB itu, Caimin walaupun secara bercanda dia nyindir Pak Prabowo. Sudah 11 bulan berkoalisi tapi sampai sekarang tidak jelas ini soal status dia, apakah dia menjadi calon wakil presiden atau tidak. Dari sini saja itu kelihatan bahwa sampai sekarang itu ya peluang Caimin itu menipis. Bahkan belakangan Caimin ini mulai bermanuver, melakukan pendekatan, ingin bertemu dengan Ibu Megawati, kemudian dia juga mengaku dia mendapat tawaran menjadi calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo. Ini kan semacam semacam bluffing atau semacam cara dia untuk menaikkan posisi tawar agar dia segera dijadikan calon wakil presiden dari Pak Prabowo Subianto. Tapi dari situ tadi, dari gambaran posisinya Erlangga seperti apa, dari gambaran posisinya Caimin seperti apa, ya peluang Erick Thohir yang menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto itu makin menguat. Dan runtang-runtungnya mereka bertiga ini, Jokowi, Prabowo, dan Erick Thohir, itu bisa ditafsirkan ya berarti Pak Jokowi itu akan mendukung pasangan Ganjar Pranowo dengan Erick Thohir pada Pilpres 2024 nanti. Bagaimana dengan Ganjar? Ya tadi dari sisi konfirmasi dari Gibran yang menyatakan dia tidak mewakili bapaknya. Nah, kalau Anda jeli mengamati, kan Pak Jokowi itu kemarin juga bersama Pak Ganjar itu meninjau perbaikan jalan Purwodadi dari Solo ke Purwodadi. Yang jalan itu disebut oleh Pak Jokowi itu sejak dia masih kecil sampai sekarang itu jalannya masih jelek ya, masih jelek. Karena itu dia memutuskan jalan provinsi. Nah, ini penting dicatat, jalan provinsi yang harusnya menjadi tanggung jawab Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah itu pengembangannya diambil alih oleh Pak Jokowi, oleh pemerintah pusat gitu ya. Ini jalannya sepanjang 8,7 kilometer dan biayanya kalau nggak salah itu nggak sampai 1 triliun gitu ya, 900-an miliar sekian. Tapi itu kemudian masa ya Ganjar nggak mampu. Ketika ditanya apakah Pemprov tidak mampu, ya pemerintah sebenarnya mampu, tapi diambil pemerintah pusat supaya lebih cepat saja. Tetapi ini saya kagum juga dengan para netizen ini melihat loh, kalau jalan ini diambil alih oleh pemerintah pusat itu bukankah kemudian Pak Jokowi itu mendowngrade
secara halus Ganjar Pranowo, artinya dia menunjukkan bahwa Ganjar Pranowo itu sudah 2 periode menjadi gubernur di Jawa Tengah, dan ini artinya sudah 9 tahun atau bahkan sudah masuk di tahun ke-10 sekarang. Ternyata untuk membereskan jalan seperti itu saja nggak mampu dan terpaksa diambil alih oleh pemerintah pusat. Dan ini pasti publik akan menimbulkan seperti itu. Ketika ada satu pengerjaan jalan yang hancur diambil oleh pemerintah pusat, itu kan menunjukkan bahwa ya satu, pemerintah daerah tidak bekerja, tidak mampu mengerjakan itu. Kedua, ya pemerintah daerah tidak punya kemampuan, begitu ya. Itu yang terjadi juga pada waktu Pak Jokowi berkunjung ke Lampung dan melihat jalan-jalan rusak di Provinsi Lampung yang diviralkan oleh seorang netizen, dan pada waktu itu kemudian diputuskan diambil alih oleh pemerintah pusat. Nah, sekarang ini juga begitu, di Jawa Tengah ini jalan dari Solo Purwodadi diambil alih oleh pemerintah pusat. Itu kan bisa diartikan bahwa ya Pak Jokowi menilai Ganjar Pranowo tidak perform, tidak bisa menjalankan tugasnya, karena itu diambil alih. Dan ini mau tidak mau, kalau Anda cermati dari penilaian para netizen, yang menunjukkan bahwa Pak Jokowi secara tidak langsung ini mendowngrade kepemimpinan dari Ganjar Pranowo di Jawa Tengah. Jadi apa yang bisa kita simpulkan? Menurut saya begini, kalau kita lihat memang tanda-tandanya bahwa PDIP dan Ganjar Pranowo itu masih terus berharap agar dia maju Pilpres 2024 itu didukung oleh Pak Jokowi. Itu tadi klaim terhadap kehadiran Gibran, kemudian juga klaim bahwa pakaian dia, yang seragam dia garis-garis hitam putih itu didesain oleh Pak Jokowi, padahal kemudian seperti pengakuan dari Ketua DPC PDIP Solo bahwa Pak F.E. Krudi bahwa itu dia yang mendesain gitu, itu dari diilhami dari baju loreknya orang Jawa gitu, Sorjan orang Jawa menyebutnya itu, tapi ke waktu itu diakui oleh Ganjar sebagai itu, diklaim sebagai desain yang diberikan oleh Pak Jokowi, dan Pak Jokowi ketika ditanya wartawan hanya senyum-senyum saja. Ini kan menunjukkan bahwa ya Pak Jokowi sebenarnya sudah meninggalkan Ganjar Pranowo. Jadi apa yang bisa kita sampaikan? Saya kira kalau Ganjar Pranowo masih berharap atau hanya merasa yakin, merasa pede, dia maju Pilpres 2024 itu hanya akan menang kalau dia didukung oleh Pak Jokowi, sebaiknya lupakan, tidak perlu maju Pilpres 2024. Mundur saja, kenapa? Karena faktanya Pak Jokowi sangat jelas tanda-tandanya tidak akan mendukung Ganjar Pranowo. Atau kalau tetap maju, harusnya ya lupakan Pak Jokowi, fokus bagaimana dia mengatur strateginya memenangkan Pilpres 2024, memperbesar ceruk pemilihnya, menambah partai-partai koalisi, kemudian memaksimalkan potensi-potensi dukungan yang lain. Lupakan kepentingan, lupakan dukungan dari Pak Jokowi, karena tanda-tandanya cukup kuat bahwa Pak Prabowo dan Pak Erik lah yang akan dipilih Pak Jokowi pada Pilpres 2024. Itu ya sekedar saran saja buat Pak Ganjar Pranowo. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.